Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan berikut BNPT Update selengkapnya untuk Anda. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diterima langsung oleh Menpan RB Cahyokumolo, dalam pertemuan ini membahas mengenai berbagai macam program penanggulangan terorisme radikalisme yang tengah digalakan oleh BNPT. Dan berikut berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diterima langsung oleh Menpan RB Cahyokumolo, dalam pertemuan ini pun dibahas mengenai berbagai macam program penanggulangan terorisme radikalisme yang tengah digalakan oleh BNPT. Salah satunya upaya kontra narasi dengan menyebarkan konten-konten kreatif yang juga bersifat edukatif serta terkandung wawasan kebangsaan di dalamnya ke berbagai platform digital termasuk media sosial. Melalui upaya ini pula dapat dilakukan penguatan nilai-nilai luhur bangsa yang bisa dijadikan vaksin dalam menangkal virus radikalisme intoleran. Selain itu, mantan Kapolda Papua ini juga kenalkan dan mengajak keterlibatan Menpan RB dalam program deradikalisasi di luar lapas, yakni Warung NKRI dan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Sebuah program yang ditujukan bagi para mitra deradikalisasi guna memudahkan dalam proses reintegrasi. Mantan Mendagri pada Kabinet Kerja ini pun menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Diharapkan dengan sinergisitas kedua lembaga ini dapat memaksimalkan kerja-kerja penanggulangan terorisme di tanah air. Senin 17 Januari 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Diikuti oleh pegawai lingkungan BNPT, Kepala BNPT sampaikan untuk tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mencegah terorisme dengan melibatkan multi pihak atau konsep pentahelix. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengadakan upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional pada 17 Januari 2022, dilaksanakan di lapangan Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Upacara dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BNPT. Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan guna meningkatkan nasionalisme serta solidaritas dalam mengabdi kepada negara. Dalam upacara tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan agar seluruh elemen BNPT juga semangat serta komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mencegah terorisme dengan melibatkan multi pihak atau konsep pentahelix. Jadi pentahelix ini lebih kepada pelibatan multi pihak. Jadi kita yakinkan juga kepada semua pihak bahwa dalam penanggulangan ini memerlukan kerja bersama atau kolaborasi di antara semua pihak yang merasa cinta dengan negara ini. Jadi kita mengajak kepada semua pihak agar tentunya bersatu padu melawan ideologi terorisme, ideologi yang berbasis kekerasan. Jadi kalau sudah ideologi berbasis kekerasan, berarti apapun tidak akan pernah cocok disandingkan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Kepala BNPT juga berharap agar segenap pegawai BNPT turut serta dalam pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berlokasi di kawasan SCBD Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium terkait sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Adapun ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi pertukaran data atau informasi, penyelenggaraan pelatihan,
kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kegiatan lainnya yang memungkinkan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Ini dia selengkapnya. Berlokasi di kawasan SCBD Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium terkait sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya melakukan kontraradikalisasi, BNPT sendiri mengusung konsep pentahelix, di mana dalam pencapaian tujuan kelembagaan dilakukan melalui adanya kolaborasi, juga sinergi dari multi pihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media, hingga pelaku seni. Dalam sambutannya, Direktur Kelembagaan Mind ID, Dani Amrul Ichdan sampaikan antusiasnya dalam kerjasama yang dilakukan dengan BNPT untuk turut berkontribusi dalam penanggulangan terorisme. Dan insya Allah kita semua di keluarga besar Mind ID, holding BUMN Pertambangan, siap untuk mensupport keberhasilan program di BNPT dan menjadikan ideologi kita sebagai sebuah fundamental yang kuat yang menghantarkan negara ini bisa maju, berkembang, bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Karena visi besarnya Mind ID itu we explore for civilization, prosperity, and brighter future. Dan ini adalah masa depan Indonesia. Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar jelaskan, perang melawan ideologi terorisme radikalisme tak bisa dilakukan sendiri. Perlu adanya kolaborasi guna membangun kekuatan nasional. Dalam menghadapi musuh negara, termasuk ideologi terorisme, ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila ini, perlu sinergi dan kolaborasi. Tak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi di seluruh komponen yang ada sehingga menjadi sebuah kekuatan nasional. Nah, kami ini mengumpulkan kekuatan nasional kita, Pak, dari kalangan pemerintah, dari kalangan masyarakat, dari kalangan media, kalangan dunia usaha. Karena apa? Karena ini adalah musuh yang sasarannya itu adalah kaitan masalah konstitusi negara kita. Musuh yang berkaitan dengan eksistensi ideologi negara kita. Oleh karena itu, kami ini seperti trigger mechanism, membangkitkan semangat perlawanan itu. Adapun ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi pertukaran data atau informasi, penyelenggaraan pelatihan, kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kegiatan lainnya yang memungkinkan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Mengawali kerja di tahun 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI pertama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Cafe Hedon ini juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandiani. Mengawali kerja di tahun 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI pertama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Cafe Hedon ini juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandiani. Pentingnya membentengi generasi muda dari propaganda jaringan terorisme global menjadi salah satu topik yang dibahas dalam perbincangan. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tsunami informasi yang tak bisa dibendung. Warung itu adalah semangat bagaimana menumbuh kembangkan semangat nasionalisme, memelihara semangat kecintaan kepada NKRI yang tentunya di era saat ini perlu dilakukan langkah-langkah penguatan karena banyak sekali dengan kondisi perkembangan teknologi informasi ini, informasi, konten-konten yang bersifat global yang sistem nilainya itu berbeda dengan nilai-nilai dari bangsa kita.
Sementara itu Menpan RB Cahyokumolo pun mengapresiasi program Warung NKRI. Ia mengatakan gagasan tersebut penting dalam upaya menanamkan rasa cinta kepada tanah air di dalam aktivitas sebuah warung, sebuah tempat berkumpulnya orang dengan beragam latar belakang. Nah, saya kira itu ide gagasan Pak Boy Rafli yang cukup brilian ya. Jangan dilihat tempat, tetapi ini tempat berkumpul semua golongan. Nah, saya juga minta pada Pak David dan teman-teman pengusaha, ayo di tiap-tiap kecamatan ada satu lah. Warung-warung kaki lima minimal jual kopi, jual super mie, harga murah, tempat berkumpul. Syukur warungnya punya tip, disetelkan lagu Indonesia Raya secara rutin, teks Pancasila. Ini kan pelan-pelan. Doktrin sama dengan doktrin teroris kan orang-orang didoktrin. Nah kita juga harus masif mendoktrin. Pemilihan Banyuwangi sendiri sebagai lokasi peluncuran warung NKRI keempat adalah karena Banyuwangi sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata dan dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Mudah-mudahan nanti juga Bapak, Ibu semuanya bisa menikmati sedikit waktu Bapak Ibu yang saya rasa untuk menikmati alam Banyuwangi. Kami punya pantai, Pak Menteri, kami punya gunung, kami punya hutan, dan kami punya lahan persawahan yang sangat luas, di mana kami punya tagline bahwa setiap tempat adalah destinasi, dan setiap kegiatan adalah atraksi. Jadi bagi kami, kegiatan hari ini juga bisa dijadikan atraksi bagi warga Banyuwangi dan juga bagi tamu-tamu yang hadir. Warung NKRI sendiri merupakan sebuah akronim yang memiliki arti, yakni Wadah Aku Rukun Usaha Nurani Geloraan NKRI, salah satu program dari BNPT yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menguatkan kecintaan terhadap tanah air dalam sebuah aktivitas warung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Julianira mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.